Presiden Joko Widodo beberapa saat lalu telah memberikan tanggapan terkait polemik penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia. Untuk membahasnya, malam hari ini sudah bergabung bersama CNN Indonesia Prime News pengamat hukum olahraga, Bung Eko Nur Kristianto atau Bung Eko Maung. Bung Eko, selamat malam. Selamat malam, Mbak Putri. Terima kasih, kita membahas hal yang sama lagi, tapi sebelumnya saya ingin tampilkan dulu pernyataan Presiden Jokowi tadi. Kita lihat sama-sama. Bulan Oktober 2019, Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 oleh FIFA. Kepastian timnas Israel lolos seleksi Piala Dunia U20 baru kita ketahui pada bulan Juli 2022. Saya menjamin keikutsertaan Israel tidak ada kaitannya dengan konsistensi posisi politik luar negeri kita terhadap Palestina. Karena dukungan kita kepada Palestina selalu kokoh dan kuat. Dan dalam urusan Piala Dunia U20 ini, kita sependapat dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya. Jadi, jangan mencampur adukkan urusan olahraga dan urusan politik. Saat ini, FIFA juga telah mengetahui adanya penolakan-penolakan terhadap keikutsertaan timnas Israel di Piala Dunia U20. Saya telah mengutus Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, untuk bertemu dengan tim FIFA untuk mencari penyelesaian yang terbaik, mencari solusi yang terbaik. Bung Eko, kalau misalnya kita melihat dari pernyataan Presiden Jokowi ini, apa yang bisa disimpulkan sekarang atau terlalu cepat untuk menyimpulkan justru? Ini sebetulnya udah bagus ya, ini manifesto pernyataan dari orang nomor 1 di Republik ini. Artinya apa? Artinya semua polemik yang terjadi kemarin dilurusin lagi nih sama Pak Jokowi gitu ya. Pak Jokowi juga kan menjelaskan bahwa terpilihnya Israel ini setelah, bukan terpilihnya, kepastian lolosnya Israel ke Piala Dunia U20 ini kan setelah komitmen antara Indonesia dengan FIFA gitu. Jadi seakan-akan menyadarkan semua pihak bahwa kita tetap komitmen sama Palestina, perjuangan ya dan kemerdekaannya. Tapi ini konteks yang berbeda. Ini konteksnya olahraga ya. Indonesia tidak pernah menyediakan slot khusus untuk Israel. Indonesia juga tidak pernah kepikiran ya yang lolos itu Israel gitu. Jadi memang ini sesuatu hal yang berbeda antara olahraga dan politik. Dan saya kira statement Pak Jokowi hari ini sangat bagus ya, sangat bagus sekali. Beberapa waktu yang lalu saya sudah mengatakan bahwa solusinya cuma satu, RI 1 harus turun tangan gitu. Turun tangan ini seakan-akan konsolidasi keluar dan ke dalam loh ya. Keluar yaitu mengutus Pak Erick Thohir, dan Pak Erick Thohir itu hadir di Zurich di Swiss, itu bukan cuma sebagai ketua PSSI, tapi juga bersama kewibawaan Presiden Republik Indonesia. Lalu internal ke dalam ya, karena kan kepanitiaan, komitmen Pemda, itu semua di bawah komando Presiden loh. Jangan lupa ya, kita punya yang namanya itu lokal ya, organizing komite lokal terkait Piala Dunia ini. Kan di situ ada Menteri Dalam Negeri, ada Menteri Luar Negeri. Nah, makanya hubungan antara para kepala daerah dengan Mendagri ya, Prof. Tito itu harus clear juga. Nah, saya pikir konsolidasi udah dimulai ya, dari 1-2 hari kemarin. Bung Eko, kalau misalnya dari sini apakah kita sudah bisa melihat bahwa ya betul Piala Dunia U20 akan tetap berlangsung di Indonesia dari pernyataan-pernyataan ini, Bung Eko? Sekalipun memang masih melakukan lobby-lobby itu kan? Kemungkinan besok atau Kamis saya pikir ya, setelah Pak Erick ketemu itu. Jadi perlu dipahami juga, kemarin kan kita lihat kronologisnya Mbak, kronologisnya kemarin apa ya. Jadi Indonesia kan pasti punya tawar-menawar ya, kemarin sempat mengajukan kalau misalnya Israel mau ada, katanya mainnya harus di Singapura dan lain sebagainya ya, ada beberapa opsi. Tapi seketika pula urutannya adalah FIFA membatalkan drawing di Bali. Itu artinya apa? Itu artinya FIFA tidak menghendaki tawar-menawar seperti itu. Nah, FIFA batalkan drawing di Bali. Tapi tetap proses inspeksi stadion, verifikasi stadion tetap berjalan ya. Kemarin FIFA delegasinya utusannya ke Iwayan Dipta kan. Berarti menunjuk walaupun drawing batal, tapi peluang itu masih hidup, masih ada gitu. Dan rumor-rumor ada main di Peru, Argentina siap menggantikan, sampai ke Qatar katanya siap jadi tuan rumah. Itu kan baru rumor, baru isu, walaupun
itu logis ya, masuk akal, masuk akal. Tapi kan kita ngomongnya ini dong, hal-hal yang otentik dong, surat menyurat dong. Dan Iya. itu tadi dibantah ya, belum ada surat-surat resmi. Jadi peluang masih ada. Saya pikir jawaban pastinya adalah Rabu atau Kamis besok. Yang bisa katakanlah negosiasi atau lobby yang bisa dilakukan Indonesia saat ini yang seperti apa sih Bung Eko kalau menurut Anda? Kalau eksternal ya ke pihak FIFA itu mutlak satu, pemerintah Indonesia menjamin Keamanan bahwa ya? event ini berjalan dengan lancar, utamanya terkait masalah keamanan. Dan ini juga penting, ini terkait brand image ya. FIFA memiliki image yang mutlak ya, otoritas tertinggi tentang sepak bola. Ini event besar loh buat FIFA ya setelah Piala Dunia Senior. Mereka pingin image-nya itu juga nggak diganggu sama hal-hal yang bisa mengganggu kondusivitas. Indonesia harus menjamin itu. Lalu ke dalam nih tentang apa komitmen Pemda segala macam ya. Saya nggak ngomongin politik, saya nggak ngomongin partainya, tapi satu hal, hari ini Wali Kota Solo mengatakan siap. Wali Kota Solo itu partainya sama dengan gubernur ya, gubernur Jawa Jateng. Tengah. Nah, itu partai lah gimana komunikasinya, tapi yang jelas ada kesiapan dari orang-orang yang sebetulnya benderanya sama. Saya pikir secara politis ini bisa didiskusikan gitu. Jadi kalau misalkan FIFA oke memberi kesempatan, saya yakin akan terselenggara dengan baik ya. Pemerintah mampu kok. Oke, Bung Eko, bagaimana dengan suara-suara dari para pemain? Kita sudah mendengar tadi ada beberapa yang mereka kecewa sekali dengan ada pernyataan dari Presiden Jokowi ini, artinya harapan mereka tuh belum mati ya, masih bisa dijaga ya? Belum ya, bahkan statement Pak Jokowi ini hadir di saat yang tepat. Kalau kemarin kita hanya mendengarkan elit-elit politik ya, kepala daerah, orang-orang partai, tapi hari ini kita justru mendengarkan para pelakunya, para pemainnya. Ini kita harus melihatnya secara parsial ya, secara parsial bahwa kita di sini nggak cuma ngomongin image negara, tapi juga mimpi ya, mimpi para pemain-pemain ini. Mereka berlatih bertahun-tahun gitu ya, ada proses yang serius ya, yang berkesinambungan. Tiba-tiba bisa terancam batal. Ingat, kalau Indonesia nggak jadi tuan rumah ya, otomatis kepesertaannya batal loh. Indonesia ini bisa main di U20 itu karena tuan rumah. Jadi kalau misalkan tuan rumahnya dipindahkan, ya otomatis Indonesia nanti nggak akan ikut serta dalam turnamen Piala Dunia U20 gitu loh. Sesimpel itu sebetulnya. Jadi kalau misalkan sampai kita nggak jadi main, ya udah anak-anak ini nggak ada apa finishnya di mana gitu. Hasil latihan kemarin gitu ya. Pembinaan kemarin nggak jelas. Gitu. Bung Eko, kalau misalnya ada yang menarik juga yang memang sebenarnya sudah lama disampaikan, pernyataan dari Duta Besar Palestina untuk Indonesia yang sependapat bahwa olahraga tidak bisa dicampurkan dengan politik dan FIFA punya aturannya sendiri. Iya betul ya. Jadi itu hal yang penting tuh. Itu bukan hal sepele. Karena apa? Karena kan selama ini kan orang-orang yang menolak itu kan argumennya kan membela Palestina dan lain sebagainya. Tapi pihak atau duta besarnya Palestina saja mengerti, memahami bahwa dengan kehadiran Israel, maka itu sebetulnya tidak mengubah komitmen-komitmen Indonesia terhadap rakyat Palestina gitu. Dan duta besar Palestina mengatakan bahwa ada dua sistem hukum yang berbeda gitu ya. Yang satu kan sistem sistem internasional ya, diplomasi, lalu juga mungkin hal-hal politis, hubungan luar negeri, sama ini yang FIFA gitu. Dan dari statement-statement sebelumnya, duta besar Palestina ini kan mengatakan bahwa nggak ada masalah gitu, menerima gitu. Dan kalau misalkan Israel bermain ya betul-betul nggak ada masalah, nggak akan mengganggu hubungan apapun gitu. Narasi yang kemudian dimunculkan juga oleh pihak-pihak yang menolak adalah FIFA yang dikabarkan bisa menolak Rusia pada Piala Dunia kemarin, tapi kemudian sulit untuk menolak Israel saat ini. Bagaimana pendapat Anda soal ini, Bung Eko? Ya itu makanya itu yang ngomong itu orang nggak ngerti atau nggak ini sih, nggak ngamatin kasusnya. Ini hal yang berbeda, ini konteksnya berbeda gitu ya. Kalau Rusia itu keikutsertaan mereka itu diikuti dengan penolakan-penolakan negara peserta ya. Ada Jerman misalkan, lalu Norwegia kalau nggak salah ya. Dan mereka itu di babak kualifikasi. Artinya apa? Artinya Rusianya itu belum lolos loh, belum lolos. Beda sama Israel. Kalau Israel ini mereka bertanding, menang dan memiliki hak karena mereka lolos ke babak finalnya ini gitu. Ini hal yang berbeda gitu ya. Lalu tentang tudingan bahwa FIFA memiliki standar ganda, ya memang begitu ya. Jadi memang betul, sepak bola itu harus dipisahkan dari politik. Tapi dalam berbagai kebijakan, FIFA pun memang menerapkan hal-hal yang politis. Bukan politik ya, tapi politis. Dan itu hal yang wajar ya. Karena apa? Karena mereka itu secara otoritas, yurisdiksi, memang yang tertinggi gitu. Jadi nanti memang ada keputusan-keputusan yang dirasa tidak adil, tapi nanti reasoningnya kan bisa kita breakdown ya. Dan
antara Palestina, Israel, sama yang Rusia, Ukraina ini hal yang berbeda. Bahkan fasenya juga berbeda jauh. Kalau Rusia itu belum pasti lolos ya, tapi di stop ketika mereka masih kualifikasi. Sedangkan Israel sudah pasti. Jadi tentang nilai ya, tentang kultur masyarakat Indonesia, FIFA pasti oke mengikuti. Seperti di Qatar saja, anti minuman keras, anti perzinahan, anti LGBT, itu FIFA sepakat dan disampaikan ke para peserta. Makanya Jerman bendera pelanginya dilepaskan. Tapi terkait hal-hal prinsipil seperti siapa saja peserta gitu ya, lalu tanggal bermain, tanggal kick off itu nggak bisa dianggap gugat. Ya, FIFA juga nggak pingin otoritasnya diintervensi sama negara gitu. Negara lain nggak mau nih. Oke, baik. Jadi kita sekarang menunggu prediksi Anda, ada keputusannya besok hari Rabu atau hari Kamis paling cepat ya. Oke, kita tunggu. Lobby-lobby saat ini sedang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kita lihat perkembangannya seperti apa. Bung Eko, terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini. Sama-sama, Mbak Putri. Ya, sehat selalu.